Oke, kita perhatikan, kita ulang sebentar ya. Jadi ini Ibu ambil karena memang ini membahas tentang branch and bound, tapi tidak itu saja ya. Dia membahas juga bagian dari linear programming ya. Itu bagian dari si branch and bound ini ya. Kita perhatikan, ini contohnya. Dia ada buat matrik, kemudian nanti ada namanya dioptimalkan. Optimalnya ini adalah membuatkan bilangan pecahannya ya. Jadi karena di sini oke, oke ya kita lihat. Branch, branch ya, branch itu percabangan, bound itu adalah pembatasan. Ini adalah pertama kali oleh Land and Doig daerah solusi visible yang lebih kecil. Ini digunakan untuk optimasi ya, optimasi keuntungan, optimasi bahan, optimasi produksi, misalnya optimasi apalagi ya untuk pengoptimalan. Biasanya ini digunakan di dalam optimasi laba, optimasi produk ya. Merupakan prosedur sederhana menetapkan batasan lebih tinggi dan rendah. Jadi pencabangan ini dilakukan untuk membuat si masalah menjadi menyelesaikannya dengan per masalah, itulah yang membuat pencabangan. Pembatasan di sini adalah agar tidak melebar, dibuatkan bound atas ya, batas atas dan batas terendahnya. Kalau diperhatikan contoh-contoh di kemarin itu ada Krebsek, ada yang pakai Queen ya seperti itu ya. Ini di kehidupan realistis ya. Metode ini dimodifikasi oleh Dakin dan sukses menerapkannya di Undang-Undang Hukum dan banyak orang dalam memecahkan persoalan program integer. Jadi di sini ini memang banyak digunakan oleh bidang matematika ya, karena di sini ada optimasi ya, optimasi, kemudian ada yang program linear, kemudian ada juga yang disebut dengan pembahasan program integer ya. Metode branch and bound yang menurut si Widi Hartono ini adalah di sini contohnya dibuatkan optimasi sisa material besi pada plat lantai ya. Jadi ada sebuah misalnya membangun bagaimana supaya besinya ini dihasilkannya adalah optimal ya. Branch and bound ini menghasilkan penyelesaian program linear yang menghasilkan variabel-variabel yang keputusannya bilangan bulat ya. Jadi misalnya bulat ya, bulat itu 3, 2, 1. Nah, selama dia tidak bulat itu harus dipecahkan. Dipecahkannya inilah yang menjadi dia bercabang ya. Jadi dipecahkan, dibuat menjadi bilangan pecahan. Misalnya 1/3, 2/3, itulah menjadi percabangan. Hanya nanti dibuatkan batasannya ya. Metode ini digunakan menyelesaikan sebuah program integer yang penyelesaiannya lebih teliti, lebih baik dari kedua metode lainnya. Jadi ini digunakan untuk optimasi ya, konsepnya branching ya, pencabangan, membagi permasalahan menjadi sub-problem ya. Jadi kalau kamu ingat tree ya, tree kan dibuat bercabang ya. Jadi ini percabangan di sini ini adalah ke tree ya, dibuatkan ke tree, hanya nanti batasnya itu di mana, dibuat dengan bondingnya, pembatasannya. Proses mencari menghitung batas atas ke batas bawahnya ini yang mengarah ke solusinya. Jadi selama si pembahasannya masih bercabang atau berbentuk desimal atau pecahan, ini masih akan terus diselesaikan sampai hasil akhirnya adalah bilangan integer atau bilangan bulat ya. Nah, itu dia contohnya. Oke, clear. Ini adalah metode langkah-langkahnya. Selesaikan masalah program linear dengan metode simplex, selesaikan tanpa pembatasan bilangan integer. Jadi di sini harus dipahami apa itu bilangan integer, apa itu program integer, dan ada disebut dengan ini dia contohnya ya, dibuatkan tahapan-tahapan yang ini ya. Jadi kita lihat untuk penggunaan si pencabangan dan pembatasan ini ada tahapannya. Pertama tadi selesaikan masalah. Ini termasuk bidang program linear dengan metode simplex ya. Teliti solusi optimalnya jika variabelnya integer bulat itu sudah tercapai ya. Kalau sudah integer permasalahannya sudah tercapai, optimumnya sudah didapat. Namun jika salah satunya tidak, bukan integer, lakukan
Langkah ketiga inilah mulai disebut dengan pencabangan, pembatasan yang nanti membuatkan pencabangan. Jadi ditentukan berapa batas atas, berapa batas bawahnya. Contoh nanti misalnya untuk membuat berapa apa namanya optimasi ya, mengoptimalkan keuntungan sebuah misalnya memproduksi tahu atau memproduksi tempe atau sepatu. Nah, nanti berapa produknya ya kita lihat nanti contohnya. Di sini, oke ya. Yang ketiga, tadi apabila sudah ya bulat selesai. Namun apabila tidak, salah satunya lakukan pembatasan, batas atas, batas bawah. Dari sinilah didapat sub-sub masalah atau pemecahan atau percabangan ya. Mutual eksklusif memenuhi persyaratan integer apabila hasilnya adalah batasan lebih kecil sama dengan atau batasan lebih besar sama dengan. Nah, ini dia dibuatkan ya pembatasnya. Untuk setiap masalah, optimum fungsi tujuan ditetapkan sebagai batas atas, solusi optimumnya dibuatkan batas bawah. Nah, ini dibuatkan. Nah, setelah dilakukan sub batas atas dan bawah, dilakukan perhitungan sampai hasilnya adalah integer atau bilangan bulat. Suatu solusi integer visible layak apabila sub masalahnya yang dicari itu sudah lebih baik dari batas atas. Jika solusi sudah demikian, maka selesai. Apabila tidak, kembali ke langkah 4. Jadi itu dia syaratnya. Tahapan penerapan si branch and bone ya. Syarat sampai di mana si percabangan tadi ya, karena tadi apabila ada tidak genap, tidak bulat atau tidak integer, dilakukan pemecahan ya, mencari bilangan pecahnya. Batasannya, syarat percabangannya itu pertama invisible, tidak mempunyai daerah layak. Kedua, semua variabel bernilai integer sudah bernilai integer. Jadi semua nilai-nilainya integer. Yang kita lihat di sini adalah ini dia ya. Ini kan sudah integer-integer semua ya. Bilangan bulat ya, diagram metode A. Nah, itu maksudnya. Kemudian syarat yang ketiga pada masalah maksimal penghentian pencabangan bila suatu sub jika batas tidak lebih besar atau sama dengan batas bawah. Jadi apabila ini sudah dicapai dari percabangan tadi atau pembatasan tadi ya, jika suatu sub masalah ya, yang telah dibuat percabangan tadi, jika batas atas sub masalah tidak lebih besar, jadi misalnya 3 lebih besar dari 5 ya, 3 lebih besar dari 1 apabila memang tidak lebih besar atau sama dengan batas bawah. Ditentukan batas bawahnya misalnya 4, batas atasnya atau batas paling tinggi itu adalah 8. Nah, apabila misalnya diketahui suatu sub masalah ini tidak lebih besar dari atasan bawah, tidak lebih besar dari sini ya, maka solusi sudah bisa dilakukan, syarat percabangannya sudah berhenti ya, ini syaratnya. Satu lagi perlu diingat yaitu kita poin keempat ya. Masalah minimum ya, ini tadi untuk maksimalnya, minimumnya apabila minimum akan berhenti batas bound, syaratnya apabila sub masalah jika batas bawah tidak lebih kecil atau sama dengan batas atas. Bila ketiga dan keempat ini belum dipenuhi, dilakukan terus percabangannya. Syarat kondisi optimal. Optimal itu adalah jika tidak ada lagi masalah yang dicabangkan. Jadi tadi bilangan bulat atau tidak ada lagi turunannya atau tipe pemecahannya. Lower bound ya maksimal ini tadi ya, yang ini masuk ke syaratnya. Solusi masalah menjadi batas bawah, lower paling bawah. Masalah minimum menjadi upper bound, batas atasnya. Itu syaratnya. Ini tahapan langkah metode branch and bone untuk ini sebuah penelitian ya yang digunakan. Pertama, memang ditentukan ini harus merupakan berbentuk masalah linear programming ya. Nanti ini harus dibahas lagi. Nah, suatu waktu nanti kamu membuatkan judul ini, nanti dipertanyakan loh. Ini kan cenderungnya ke bidang matematika. Ini kan biasanya jurusan matematika. Nanti ditanya, oh ya, kami pernah belajar branch and bone. Jadi dari situlah, bukan kita ngambil matematikanya, walaupun ini harus dipahami dulu. Tapi kita ke metode branch and bone-nya. Ini cenderungnya ke kalau di kalian apa ya
matematikanya untuk linear programming. Ada pembahasan mata kuliah kalian linear programming? Tidak ada. Kalau kami dulu apa ya linear programming semasa kuliah. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi ini linear programming dibahas dulu, kemudian dilakukan. Kalau ini sebenarnya mudah ya, tidak bertele-tele dan ringkas ya. Apabila sudah basisnya bulat, ya selesai, solusi sudah ditemukan. Namun apabila tidak, salah satunya tidak, maka lakukan pemecahan branch sesuai dengan syaratnya tadi optimal atas, optimal bawahnya. Nah, ini dia contoh metode branch and bound dengan solusi awal di 2 dan 1. Ini pecahannya atau submasalah 2, 6 dan 5, submasalah 1, 4 dan 3. Ini dibuatkan lagi ya. Walaupun metode branch ini memiliki kekurangan, dikatakan sampai sekarang ini efektif untuk menentukan program-program integer ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan tidak sulit ya. Karena hanya di sini pecahkan, lakukan lagi ya. Itu dia. Ini dia menggunakan software POM for Windows. Kalau di kita kan ini tidak bisa ya, harus membuat program. Kalau untuk apa namanya? Untuk masalah apa itu namanya ya? Kalau tugas akhir atau skripsi ya. Salah satu contoh lainnya ya, kita masuk ya. String ini nama jurnalnya ya. Nanti kalau kamu perhatikan tadi Ibu bagi ada beberapa tugas ya, tugas terakhir sebelum UAS ya. Tapi kita fokus di sini dulu. Implementasi algoritma branch and bound dalam penentuan jumlah produksi ya. Tadi masalah optimasi. Ini sama juga optimasi maksimal, memaksimalkan keuntungan ya. Implementasi algoritma branch bound dalam penentuan jumlah produksi ya. Kalau tadi pembatas berapa materialnya yang ditentukan, ini jumlah produksi ya. Kalau ini kalau kita perhatikan kan program studi teknik industri ya. Jadi tidak hanya komputer, matematika, bisa juga membahas ini ya. Nah, untuk judul ini optimasi ya, dia ini memang untuk menentukan jumlah produksi ya. Jadi ini optimasi optimal atau berapa maksimal keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan ini. Ini contohnya adalah perusahaannya UKM Pugu Jaya. Nah, ada beberapa jenis atau kriteria yang bisa mempengaruhi keuntungan dari perusahaan itu, yaitu ini dianggap kendala ya. Sebenarnya ini adalah beberapa unsur ataupun bisa disebut dengan beberapa poin yang mempengaruhi keuntungan. Contoh, satu bahan baku, benang, waktu, tenaga kerja, kapasitas, tipe 120 ini adalah memproduksi kain ya, kain tipe 120, tipe 40 dan seterusnya. Nah, dari sini nanti ini kendala ini yang akan di semacam apa yang merugikan sehingga berapa keuntungan optimal yang dapat diperoleh ya. Ini X1 kasur tipe 120, kasur tipe 140. Jadi si UKM Pugu Jaya ini memproduksi kain kasur dengan tipe 120, 140, 160, 180. Nah, ini dia. Nah, kalau kita perhatikan tahapan-tahapannya, ini yang tadi kalau kamu perhatikan, tahapan melakukan apa namanya implementasi si branch and bound-nya. Nah, dari sini jadi dapat ya. Iterasi berapa kali perulangan ditentukan, batas atas, batas akhirnya. Nah, ini dia ya. Hasil perhitungan fungsi kendala. Dari kendala, dari tadi yang mempengaruhi laba atau keuntungan ini, ya, dilakukan perhitungan sehingga nanti didapat bahan baku yang digunakan dalam 1 minggu sekian, bahan baku yang ini sekian, maka sisa bahan baku sekian. Jadi berapa yang kalau kita perhatikan di abstraknya, abstrak ini adalah merupakan apa ya garis besar apa yang dikerjakan, permasalahan dan juga apa menjadi tool yang digunakan dan juga apa hasil akhirnya dan terakhirnya adalah kesimpulannya ya. Jadi di sini dengan branch and bound ini memberikan peningkatan keuntungan sebesar 18,7% dari keuntungan sebelumnya ya. Ini dia ya. Jadi di sini dengan penggunaan optimasi tadi atau ada beda ya. Ini bukan memprediksi ya. Beda. Nanti kalau kamu di data mining ada namanya memprediksi. Jadi memprediksi apakah hujan atau tidak ya, memprediksi untung atau tidak. Itu bisa ya di
data mining. Ini tidak memprediksi, tapi bisa memperkirakan optimasi atau maksimalnya. Itu dia ya. Di sini dengan menggunakan metode si branch and bond ini diperoleh peningkatan keuntungan maksimalnya sebesar 18,7%. Nah, ini dia ya. Tool software yang digunakan QM for Windows, algoritmanya adalah branch and bond. Jadi Ibu sampaikan kalau kamu perhatikan nanti tugas yang Ibu berikan ya, harus ini namanya ISSN ya, ISSN nomor seri dari jurnalnya, ini nomor jurnalnya. Ini volume tahunnya. Kalau kamu perhatikan tadi nanti ada Ibu sampaikan harus di bawah 2000 berapa tadi ya? Sebentar kita lihat ya. Oke, tugasnya. Jadi tugas kita atau tugas kamu yang terakhir sebelum UAS ya, desain, oke ya. Silakan browsing satu judul artikel. Jadi pertemuan ini dari pertemuan kedua sampai 14. Kalau dihitung ini ada 13 ya. Jadi setiap pertemuan kamu cari sebuah jurnal atau artikel penelitian. Contohnya tadi yang Ibu sampaikan ya. Ada di situ ISSN. Kemudian tahunnya di antara 2015 dengan 2021. Jadi harus kamu perhatikan nanti kalau misalnya kamu nanti mencari jurnalnya, link jurnal. Oke. Ini perhatikan ya. Jadi ini kan tahun 2019. Nah, ini bisa ya. Ya, itu dia. Kemudian ini SSN, ada SSN-nya. Nah, ini judulnya. Kemudian kamu buatlah linknya. Link itu adalah apabila kita search, dia sudah bisa dapat ya. Selanjutnya kita cari ya. Misalnya penerapan ya apa ya? Kita cari jurnal strategi branch and jurnal. Oke, supaya nanti kamu bisa mencari ya. Oke. Mana tadi lupa Ibu. Branch and Brown Google ya. Ini ya. Oke, mana ya? Ini ya. Ini oke ya. Nah, ini nanti kamu ketik seperti ini, strategi branch and bond, kelihatan ya. Branch and bond ya. Jurnal ISSN. Ini 2019, oke. Ini 2014, tidak 2014 ini kan mana lebih besar 2014 2015? 2015. Oke, tadi Ibu sampaikan 2015 sampai 2021 ya. Jadi ini tidak bisa ikut. Nanti kalau kamu suatu skripsi harus disuruh referensinya harus 5 tahun terakhir misalnya. Jadi kamu di tahun berapa skripsi, kamu lihat 5 tahun ke belakang ya, jangan lebih dari situ. Itu tadi syaratnya. Syarat ketiga, kalau misalnya si A, contoh Ayu nih, Ayu nanti kirimnya kirim tugasnya di Classroom ya. Jadi kalau si Ayu sudah mengirimkan ini, si apa Asina jangan lagi mengirim gitu loh. Jadi kalau si Ayu sudah mengirimkan judul ini, karena kan terlihat tuh di Google Classroom. Nah, si ini jangan lagi. Itu syaratnya ya. Jadi setiap ya masing-masing ya, masing-masing mengirimkannya ya. Jadi ada 13 nantinya. Jadi siapa lebih cepat duluan ya dia yang lain tidak boleh meniru ya, gitu dia ya. Jadi kamu buatkan nanti judulnya apa, ketiklah ya link. Nanti terakhirnya kamu chip. Tahu ya buat format chip atau RAR semua yang 13 judul ini PDF-nya kamu buatkan dalam chip atau RAR. Sudah pernah menggunakan chip atau RAR? Sudah? Udah, Bu. Oke, udah paham ya? Nah, itu dia. Jadi misalnya ini Ayu artikel jurnal gitu aja. Ayu artikel jurnal. Nah, itu aja. Jadi kalau misalnya si Ayu sudah bikin judul di sini, si yang lain jangan lagi ngikutin, harus cari yang lain. Kemudian syaratnya tadi harus ISN 2015 2021. Ini nanti akan membantu kamu terbiasa nanti untuk apa itu namanya? Untuk skripsi ya. Jadi pembahasan kita, Ibu rasa itu aja. Ada yang mau dipertanyakan?
Bu, itu satu orang cari 13 judul itu, Iya, Bu. iya. Jadi kalau misalnya nanti kamu Windy nih udah bikin sini judulnya, ya, linknya ini. Yang lain tidak boleh lagi membuatkan itu. Nah, itu dia ya. Jadi tidak boleh sama, tidak boleh copy paste kan karena ini kan di Gizi nih, semua pada lihat. Jadi kamu enak aja nanti tinggal copy. Nah, itu dia ya. Itu syaratnya. Tapi kan filenya RAR, Bu. Filenya kan RAR, jadi kan dia harus diekstrak dulu baru terlihat. Enggak, tapi kan ini buat judul, link. Setelah itu kamu download baru buat ini. Iya kan? Jadi si A bisa baca judul ini, link ini, judul ini, link ini. Itu dia. Kemudian di Oh, sini ada. jadi di Gizi itu khusus linknya aja, Bu. Iya, Jurnalnya kita buat di RAR. iya. Jadi dia tidak bisa mencontoh ataupun mengcopy pastekan ya. Ya biasakan saja apa itu namanya jujur untuk diri sendiri ya atau kreatif lah. Kreatif bukan berarti si A gitu kamu ya biasakan seperti itu ya. Apa namanya support apa ya? Ya dibiasakan aja tidak apa enaknya aja, jangan dibiasakan seperti itu gitu dia ya. Itu dia. Jadi ini kita kan minggu depan apa itu namanya UAS belum pertemuan 14. Ini bisa jadi kita UAS 2 minggu atau 3 minggu lagi. Jadi kalau misalnya besok UAS jangan lagi di situ kamu kirim. Sehari sebelum UAS boleh, tapi resikonya kamu tidak bisa mencontoh yang sudah ada kan gitu kan. Nah, kalau pas UAS kamu kirim ya maaf aja nanti apa itu UASmu ya kita anggap ya 50% aja ya karena UAS itu kan ini kan open book semua ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tugas kelompok ada beberapa ini di kelas ini udah belum? Ibu belum perhatikan sama ya. Oh, ini udah ya. Kelas kalian ini kelas sore tapi lebih rajin dari kelas sebelumnya. Benar Ibu sampaikan ya. Jadi kelas ini lebih apa ya? Kalau kelas sebelumnya Ibu lihat belum ya. Oke, ini ada beberapa sudah mengirimkannya. Bagi yang belum silakanlah dikirim ya. Satu biasakan apa itu ya apalagi yang anak kuliah ini kan harus apa namanya sportif ya tidak A B C tidak lagi sekali disampaikan kalau kamu mendengar silakan kalaupun tidak ya tidak gitu kalau sudah anak kuliahan jadi tidak seperti diulang-ulang nggak seperti lagi jadi kamu pun apa itu namanya lebih mandiri bisa lebih memilih apa men-schedule waktu kamu siapa tahu kamu bekerja keluarga untuk waktu untuk yang lainnya jadi bisa kamu prepare semuanya itu dia jadi ibu tidak akan mengulang-ulang itu dia ya jadi nanti dikirimkan di Gizi aja tidak usah takut nanti bu dicontek si apa si B dia kan enak kadang kan terkadang begitu mengadu kan itu dia ya. Oke, Ibu rasa tadi ya minggu depan tolong ini dibaca kita karena itu pertemuan terakhir agar kita saling mengenal karena ada beberapa nambah-nambah Ibu lihat. Jadi minggu depan mungkin ada kuis juga, ada sedikit pembahasan satu materi lagi. Harap semuanya hadir di Zoom. Jadi kita lihatnya presensinya ataupun nanti kita lihat di Zoom aja ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Apabila tidak, biar kita lanjut ke gizi ya. Ada lagi mau dipertanyakan? Cukup? Nggak ada. Nggak ada ya. Tadi contohnya, contoh linknya, jurnalnya sudah tahu supaya bisa kamu bedakan yang mana itu link jurnal atau kan kamu biasa copy paste dari apa itu namanya blog ya. Jadi bisa dibedakan. Beberapa sudah bisa ya. Itu dia. Oke, bila tidak ada, sekian pertemuan hari ini ya. Intan, Widi, Ayu, Pran, Lydia, Septeria, Rama, dan seterusnya Desi, Yogi. Yogi ini sering hadir apa enggak ya? Yogi, Intan, Lydia, Rahmi, Rahma, Rini, Win, Yogi. Yogi. Ini Putri Sembiring baru hadir ini. Waiting room. Ntar ya, kita lihat dulu. Putri dari mana? Putri, belum. Angel. Halo Putri. Putri dari mana baru join sekarang?
Putri. Dia jadi keluar. Oke, tidak apa-apa karena seperti itu sampaikan ya. Kalaupun nanti kamu di semester berikutnya biasakan sportif. Sportif dalam arti apa ya? Tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan tanpa harus ABC dari dari dosen atau dari apa. Bila kamu merasa penting, lakukanlah yang paling baik. Tidak usah harus melihat si A, si B. Oh iya, si A kan sudah begini, saya kok ini. Jangan begitu ya. Jadi berinisiatiflah untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu. Selamat malam, Bu.